Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Hilmi Aziz. Saya dari kelas pendidikan kimia 3B dengan NIM akhir 027. Di sini saya akan membacakan 8 surat mengenai fenomena pendidikan, fenomena biologi, fenomena kimia, fenomena fisika, dan fenomena teknologi informasi. Pada ayat yang pertama mengenai fenomena pendidikan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra warabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Terjemahan dari ayat tersebut yaitu, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Tafsir dari ayat tersebut yaitu Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Ayat ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, menekankan pentingnya membaca, menulis, dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Allah mengajarkan manusia dengan kolam atau pena yang dengan ilmu dapat direkam dan ditransmisikan antar generasi. Kontekstualisasi ayat tersebut dengan fenomena pendidikan saat ini, yang pertama yaitu pentingnya penelitian dan pengembangan ilmu. Yang kedua adalah penggunaan teknologi dalam pendidikan. Pada fenomena pendidikan, surat yang kedua yaitu surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafashahu fil majalisi fafshahu yafshahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Terjemahan dari ayat tersebut yaitu, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis. Lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara mu dan di orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tafsir dari ayat tersebut, Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menafsirkan, Allah meninggikan derajat orang-orang beriman yang berilmu di atas orang-orang beriman yang tidak berilmu. Ini menunjukkan keutamaan ilmu dan orang-orang berilmu serta anjuran untuk memperolehnya. Nilai dari surat ini yaitu motivasi untuk menuntut ilmu, pentingnya pendidikan seumur hidup, mengintegrasikan iman dan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah menekankan peran pendidikan dalam meningkatkan derajat. Surat yang ketiga yaitu surat Az-Zumar ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Terjemahan dari ayat tersebut yaitu, apakah orang musyrik yang beruntung
Apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada azab atau yang di akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhanmu? Katakanlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab, orang yang berakal sehat, yang dapat menerima pelajaran. Tafsir dan nilai dari ayat tersebut yaitu menurut tafsir As-Sa'idi, yaitu perbedaan derajat orang berilmu. Nilai dari surat ini yaitu motivasi mencari ilmu, pentingnya pendidikan berkelanjutan, yaitu pembedaan kualitas berdasarkan ilmu. Pada fenomena biologi yaitu surat Al-Anbiya ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzina kafaru wa annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahum wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Terjemahan dari ayat tersebut yaitu, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Tafsir dan nilai dari ayat tersebut yaitu menurut tafsir Ibnu Katsir, air sebagai sumber kehidupan, dan untuk nilainya yaitu pemahaman tentang asal-usul kehidupan. Yang kedua adalah relevansi dengan teori biogenesis. Yang terakhir adalah pentingnya air dalam keberlangsungan hidup. Selanjutnya fenomena kimia yaitu surat Al-Hadid ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyakuman nasu bil qis wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Terjemahan dari ayat tersebut yaitu, sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca atau keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Tafsir dan nilai dari ayat tersebut yaitu Imam Az-Zamakhsyari dalam Al-Kashaf menjelaskan kata anzalna yaitu kami turunkan, menunjukkan bahwa besi diciptakan Allah sebagai anugerah dari langit seperti air hujan. Besi memiliki berbagai kegunaan dalam kehidupan manusia, baik untuk pertahanan maupun keperluan sehari-hari. Nilai dari ayat tersebut
Nilai dari yang terkandung dari ayat tersebut yaitu pemahaman tentang unsur kimia dan manfaatnya, hubungan dengan ilmu metalurgi. Yang terakhir adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan. Selanjutnya pada fenomena fisika yaitu surat Yasin ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. La samsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun, yang artinya tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Tafsir dan nilai dari ayat tersebut yaitu menurut tafsir Fizilalil Quran menjelaskan tentang hukum gravitasi. Nilai yang terkandung dari ayat tersebut yaitu pemahaman tentang sistem tata surya, keteraturan hukum semesta, dan hukum-hukum fisika universal. Selanjutnya pada fenomena matematika yaitu surat Al-Kahfi ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wajdadu tis'a, yang artinya mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Tafsir dan nilai dari ayat tersebut menurut tafsir At-Tabari yaitu perhitungan matematis yang akurat. Nilai kandungan dari ayat ini yaitu ketepatan dalam perhitungan, pentingnya matematika dalam kehidupan, dan konsep konversi sistem perhitungan. Selanjutnya yang terakhir yaitu fenomena teknologi informasi. Surat An-Naml ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim summa tawalla anhum fandur madza yarji'un. Terjemahan dari ayat tersebut yaitu pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Tafsir dan nilai dari ayat tersebut yaitu menurut tafsir Al-Azhar yaitu sistem komunikasi dan pertukaran informasi. Nilai yang terkandung dari ayat tersebut yaitu pentingnya sistem komunikasi efektif. Yang kedua yaitu manajemen informasi, yaitu yang terakhir yaitu etika dalam berkomunikasi atau dalam komunikasi. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.